Materi yang dibahas kali ini mengenai teknologi manufaktur maju, JIT, menargetkan biaya dan produk siklus hidup biaya. Adapun topik pembahasan pada materi ini terdapat 5 topik bahasan, yaitu yang pertama teknologi manufaktur maju, yang kedua JIT atau just in time, yang ketiga menargetkan biaya atau target costing, dan produk siklus hidup biaya atau life cycle costing, yang keempat mengalokasikan biaya untuk produk dan jasa, dan yang kelima peran berdasarkan aktivitas biaya atau sistem biaya activity based costing atau IBC. Materi pertama mengenai teknologi manufaktur maju. Teknologi manufaktur maju atau Advanced Manufacturing Technologies menurut Thomas Johnson tahun 1991 merupakan teknologi manufaktur yang lebih banyak memanfaatkan teknologi komputer dalam setiap tahapan penciptaan barang atau komputer manufacturing system. Pada teknologi manufaktur maju yang berbasis komputer ini dapat dilakukan dengan 4 pengelolaan, yaitu yang pertama computer aided design dan computer aided engineering, yang kedua computer aided manufacturing, yang ketiga flexible manufacturing system, dan yang keempat computer integrated manufacturing. Materi kedua mengenai JIT atau just in time. Apa sih JIT itu? JIT adalah suatu sistem produksi tepat waktu di mana suatu produk hanya akan diproduksi ketika ada permintaan. Dasar terbentuknya konsep JIT ini adalah minimalisasi persediaan barang setengah jadi atau work in process atau WIP sehingga terjadi pengurangan biaya persediaan. Adapun tujuan JIT atau just in time yaitu yang pertama, untuk meminimalkan tingkat persediaan pada setiap proses produksi sejak bahan baku sampai dengan barang jadi tidak ada penumpukan di dalam gudang menurut Musbidi tahun 2008. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghasilkan produk hanya diperlukan dan hanya menghasilkan kuantitas produk sebanyak yang diminta pelanggan menurut Chris Maybe tahun 2010. Jadi tujuan ketiga ini, tujuan secara luas dari JIT adalah menghilangkan pemborosan melalui perbaikan terus-menerus atau continuous improvement sehingga dapat meningkatkan profit perusahaan. Adapun manfaat JIT atau just in time ini terdiri dari 4. Yang pertama, modal kerja dapat ditunjang dengan adanya penghematan karena pengurangan biaya-biaya persediaan. Yang kedua, lokasi yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan persediaan dapat digunakan untuk aktivitas lain sehingga produktivitas meningkat. Yang ketiga, waktu melakukan aktivitas produksi berkurang sehingga dapat menghasilkan jumlah produk lebih banyak dan lebih cepat merespon konsumen. Dan yang terakhir, tingkat produksi cacat berkurang mengakibatkan penghematan dan kepuasan konsumen meningkat. Materi yang ketiga yaitu menargetkan biaya atau target costing dan produk siklus hidup biaya atau life cycle costing. A. Target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Adapun rumusnya yaitu biaya target sama dengan harga kompetitif dikurang laba yang diharapkan. Adapun tujuan target costing adalah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. 5 tahap penerapan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan target adalah 1. Menentukan harga pasar, 2. Menentukan laba yang diharapkan, 3. Menghitung biaya target pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan, 4. Menggunakan rekayasa nilai untuk menentukan cara menurunkan biaya produk, dan yang terakhir menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. B. Biaya siklus hidup atau life cycle costing. Life cycle costing merupakan teknik manajemen
yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perancangan produk dan pembelian bahan baku, hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Adapun tahapan dari siklus ini, yaitu ada 5. Yang pertama, riset dan pengembangan, kedua, desain, 3, produksi, 4, pemasaran dan distribusi, dan yang terakhir, pelayanan pada pelanggan. Materi yang keempat yaitu cara mengalokasikan biaya untuk produk dan jasa. Alokasi biaya merupakan suatu persoalan yang menghubungkan suatu biaya atau kelompok-kelompok biaya dengan satu objek biaya atau lebih. Tujuan dari alokasi biaya ada 4. Yang pertama, menyediakan informasi untuk membuat keputusan ekonomi. Yang kedua, memotivasi manajer dan karyawan lain. Yang ketiga, menghitung biaya atau menghitung jumlah pembayaran kembali. Dan yang terakhir, mengukur pendapatan dan aktiva. Lalu, beberapa kriteria dalam menentukan dasar alokasi yang tepat. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua, manfaat yang diterima, dan yang terakhir, kewajaran. Mekanisme alokasi biaya. Yang pertama, identifikasi objek biaya. Yang kedua, ada akumulasi biaya ke dalam kumpulan biaya. Langkah-langkah dalam pengalokasian biaya. Yang pertama yaitu membagi perusahaan ke dalam departemen-departemen. Yang kedua, mengklasifikasikan tiap departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi. Yang ketiga, menelusuri semua biaya overhead perusahaan di departemen pendukung atau di departemen produksi. Yang keempat, mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Yang kelima, menghitung tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu untuk departemen produksi. Yang terakhir, mengalokasikan biaya overhead ke tiap unit produk melalui tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu. Terdapat 3 metode untuk mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi, yaitu yang pertama, metode langsung atau direct method. Yang kedua, metode bertahap atau step method. Yang ketiga, metode timbal balik atau reciprocal method. Peran berdasarkan aktivitas biaya atau sistem biaya activity based costing atau ABC. Activity based costing adalah suatu metodologi yang mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas, sumber daya, dan objek biaya. Model ABC mengaitkan antara aktivitas dengan konsumsi sumber daya. Fungsi activity based costing adalah yang pertama, untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang kedua, untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Yang ketiga, untuk memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks. Yang keempat, untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keragaman produk. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Karakteristik activity based costing. Karakteristik sebagai berikut dari activity based costing yaitu yang pertama, menyediakan informasi detail baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk memberdayakan karyawan yang menjadi business people, tidak sekedar karyawan gajian. Yang ketiga, menyediakan informasi biaya untuk kepentingan customer-nya, operating personnel. Yang keempat, menyediakan informasi biaya multidimensi bagi operating personnel. Komponen dalam activity based costing. Yang pertama ada resources atau sumber daya. Yang kedua ada resource driver atau penggerak sumber daya. Yang ketiga ada aktivitas. Yang keempat ada activities driver atau penggerak biaya kegiatan. Dan yang terakhir ada cost object atau objek biaya. Manfaat sistem ABC yang pertama yaitu pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua ada
keputusan dan kendali yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas.